dari kelompok katut, bukan kaktus atau kentut, tapi Kiva, atut, Tia, Ulfa, dan Dian. Jadi ini adalah video dari mata kuliah apa teman-teman? Dasar Intervensi Yang akan kita dedikasikan dengan sekuat jiwa, raga, dan sisa kuota. Oke, tanpa berlama-lama, mari lanjut aja teman-teman. Check it out. Oke, jadi yang pertama kita bakal pakai teknik intervensi, yaitu apa tuh? Spitting the soup. Oke, jadi di sini tuh kasusnya adalah seseorang itu mengalami prokrastinasi, tapi sebenarnya dia itu menikmati atau ada pola, yaitu polanya itu adalah dia tuh sebenarnya menikmati ketika temennya itu ngasih attention ke dia, terus juga dia itu nggak mau dicap bodoh sehingga dia lebih memilih untuk melakukan prokrastinasi. Jadi gimana sih teknik spitting the soup itu caranya? Langsung aja gitu. Aku sebagai klien kamu dan aku sebagai terapis, langsung aja check it out. Selamat siang dia. Siang Kak. Senang sekali ya rasanya bisa ngobrol lagi sama kamu pada hari ini. Gimana kabar kamu di kampus minggu ini? Kalau buat minggu ini ya Kak ya, jujur aja ya Allah, rasanya kayak pengen mati karena tugas aku banyak banget. Kalau tugasnya itu kayak burn out gitu lah ya. Kelihatannya cukup berat ya bagi kamu. Boleh ceritakan nggak apa yang membuat kamu tertekan sampai seperti itu? Jadi gini Kak, sebenarnya kalau ngomongin tugas itu kan banyak banget. Tapi kemarin itu ada tugas buat proposal. Aku ngerjainnya jam 11 malam, deadline besoknya. Sedangkan besoknya itu adalah jam pagi. Jadi aku kerjain sampai pagi, terus aku pas pagi. Pas aku pas pagi itu kayak bola mataku hitam, berair, terus kayak capek banget, lesu. Apalagi kan aku udah rendah ya Kak ya. Jadi itu udah lesu banget. Cuman ya karena teman aku baik, untungnya, jadi mereka ada yang membeliin aku kopi. Oh, jadi kamu ngerjain tugas itu di malam terakhir ya? Kalau boleh saya tahu, apakah situasi ini seperti mengerjakan tugasnya deadline, lalu merasa sangat stres dan menceritakan ke teman-teman kamu, itu adalah hal yang pertama kali kamu lakukan? Kayaknya kalau pertama kali enggak sih, kayaknya sering kayak gitu deh. Soalnya kan aku tipe yang kalau misalkan menjadi tugas tuh sukanya mepet-mepet karena mancing adrenalin gitu loh Pak. Oke, menarik sih. Nah, lalu bagaimana hasil yang kamu dapatkan dari proposal penelitian kamu yang kamu kerjakan dalam waktu semalam? Kalau ngomongin hasil, sebenarnya aku dapat nilainya C+. Dibilang kecewa mah, ya kecewa, siapa yang nggak kecewa ya dapat nilai kayak gitu. Cuman ya kan aku ngerjainnya akhir-akhir waktu dan deadline ya, wajar aja nggak sih Kak, orang kata temenku juga katanya tuh kalau misalkan aku punya waktu yang lebih, nilaiku bisa A atau lebih dari itu mungkin A plus. Oh, saya mengerti. Jadi ketika kamu mendapatkan nilai C+, kalimat dari teman-teman kamu itu membuat kamu merasa bahwa kemampuan kamu itu sebenarnya bisa lebih dari itu. Hanya saja waktunya yang kurang. Iya, benar banget. Kayak juga apa ya Kak? Ya aku juga kan sebenarnya nggak buru-buru amat lah ya, jadi nyisalain aja waktu lah, bahasanya gitu. Oke. Nah, dari apa yang kamu ceritakan tadi, di sini saya melihat nih ada sebuah pola yang cukup menarik. Nah, pola ini itu seperti permainan yang selalu kamu mainkan setiap kali ada tugas kuliah. Apakah kamu bersedia jika aku menyampaikan pendapat tentang permainan ini? Pola ya Kak? Itu apa? Oke. Nah, saya melihat ada hal yang sangat cerdas yang kamu lakukan secara tidak sadar di sini. Jadi kamu itu menggunakan penundaan sebagai perisai pelindung yang sangat aman bagi diri kamu sendiri. Perisai pelindung? Maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi gini, dengan kamu menunda tugas sampai menit terakhir, kamu itu mendapatkan situasi di mana kamu tidak akan disalahkan atau dianggap tidak pintar. Kenapa? Karena jika kamu menunda lalu mendapatkan nilai jelek seperti tadi kamu mendapatkan nilai C+ itu, kamu itu punya alasan untuk membela diri kamu, seperti kayak ini kan karena aku ngerjainnya dalam waktu semalam, bukan karena akunya tidak mampu gitu.
Nah, kata-kata itu membuat ego kamu menjadi merasa tetap aman. Nah, sebaliknya, kalau kamu ternyata mendapatkan nilai bagus, kamu itu bisa dicap sebagai jenius yang bisa mengerjakan tugas yang sulit dalam waktu semalam. Gitu ya. Nah, tidak hanya itu, dengan penundaan tugas dan menjadikan kamu stres, kamu juga itu mendapatkan surprisan lainnya seperti empati, perhatian, simpati, dan rasa kasihan dari teman-teman kamu. Nah, kamu dicap sebagai korban akademik yang terlalu keras, yang berjuang keras, sehingga mereka sampai memberikan kamu kopi kan, yang seperti yang kamu ceritakan tadi. Jadi menunda tugas itu sebenarnya memberikan banyak keuntungan emosional. Kamu dapat simpati dan kamu punya alasan aman agar tetap tidak dibilang tidak pintar atau bodoh gitu jika tugasmu gagal, kan begitu. Ya sebenarnya kalau misalkan dari cerita kakak itu kayaknya saya kedengarannya licik gitu nggak sih Kak? Tapi kalau mau disangka, kalau saya pikir di dalam, bisa dibilang ya nggak 100% salah, kalau bisa bilang 100% benar ya, karena di dalam hatiku jujur aja kayak aku merasa aku takut dicap gagal kayak gitu sih Kak. Aku takut dicap bodoh, terus ya mungkin ada bahasa kasarnya aku agak licik gitu ya memang. Gak apa-apa, itu sangat wajar kalau kita tuh memiliki ketakutan akan kegagalan, dan manusiawi juga kalau kita tuh ingin terlihat pintar dan dihargai. Namun sekarang kamu kan sudah menyadari permainan anak ini. Nah, mulai hari ini setiap kali ada tugas baru dan kamu mulai berkata, nanti malam aja lah kerjainnya, mereka deadline aja, kamu itu akan langsung tersadar, oh ternyata aku nih sedang memakai tameng aman saya lagi nih, gitu. Nah, saat kamu tersadar itu, sup ini itu tidak akan terasa selezat lagi dulu. Nah, karena kamu sudah tahu sedang membangun potensi diri kamu sendiri. Ya sih, kalau orang kita dari kayaknya nih, kalau misalkan aku ngobrol sama temenku terus aku mepet deadline gitu ya, ini aku bakal bayang-bayang obrolan kita hari ini deh. Jadi mungkin walaupun aku nggak mengulangi kejadian sama, mungkin aku agak ngerasa udah nggak selera lagi kali ya, karena kan kita dalam ngobrol kayak gini, aku udah tahu motif dibalik perilaku aku tadi itu. Jadi bagus sekali sih kalau kamu mulai sadar. Nah, kesadaran ini adalah langkah awal yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita diskusikan nih bagaimana caramu menghadapi ketakutan akan kegagalan, atau itu dengan cara yang lebih sehat dan berani tanpa harus bersembunyi di balik penundaan tugas. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya sih, kalau kayaknya butuh bantuan dari kamu belajar tapi dengan cara yang sehat itu menyenangkan. Ya, kita nanti diskusikan lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, pada simulasi kali ini kita menggunakan teknik mutual storytelling, yang dimana klien ini mengalami kehilangan motivasi belajar dan semakin ia berusaha, semakin ia tidak ada rasa ingin berusahanya. Jadi aku yang tadi sebagai terapis atau konselor. Saya Ulfar Kesari sebagai klien. Oke, langsung aja check it out. Oke, halo, terima kasih udah datang pada hari ini dan hari ini. Hari ini kita cita-cita kayak waktu itu lagi ya. Oke Kak. Nah, kemarin kakak dengar katanya bu guru semangat kamu berkurang ya di sekolah. Kenapa begitu? Iya Kak, jadi aku karena dapat nilai yang jelek, jadi aku merasa kayak aku nggak bisa, jadi aku nggak bakal coba lagi. Oh begitu. Memangnya biasanya kalau ada soal yang sulit, kamu bakal melakukan apa? Aku bakal berhenti kerjain, terus aku lebih milih buat main. Buat main. Dan sekarang kakak boleh minta tolong nggak? Tolong dibuatkan cerita permasalahannya itu sama kayak yang kamu rasakan. Terus nanti kamu ceritain ke kakak. Kayak jadi misalnya nih, kayak ada seorang siswa, dia ninggalin ujiannya jelek. Karena dia merasa kalau dia dapat soal yang sulit, dia kayak merasa
aku nggak bisa kerjain, jadi ya udah nggak kerjain, lebih memilih buat bermain. Jadi dia memilih untuk main. Kira-kira apa yang dia rasakan? Yang pasti kecewa dan merasa bahwa dirinya itu nggak pintar. Begitu ya. Oke, sekarang kakak buat punya cerita. Kita juga nanti kamu tahan dengan kakak ya. Jadi ada sebuah cerita. Dia itu namanya Dharma. Dia itu kesulitan juga kalau mengerjakan soal. Nah, suatu ketika dia itu bermalas-malasan sehingga nilainya jadi jelek. Tiba-tiba bu guru datang menasihati Dharma. Dia bilang, kalau kamu tidak mencoba dan menyelesaikan soal-soal, kamu tidak akan tahu rasanya berhasil. Dan itu Dharma berpikir, oh asal aku harus mencoba ya. Akhirnya dia mencoba, dia mau bertanya di kelas, dia mau belajar, dia mau kerjain tugas-tugas yang susah gitu. Terus makin lama, akhirnya nilainya jadi meningkat lagi gitu. Terus dia berpikir lagi, oh ini bukan tentang siapa yang pintar, oh ini bukan tentang siapa yang nilainya paling bagus, tapi tentang siapa yang mencoba. Nah, kira-kira dari cerita tersebut, apa yang buat Dharma itu berhasil? Yang pertama ya karena dia mau mencoba dan gak menyerah di awal, dan yang pasti dia berani untuk bertanya ke guru atau teman yang lebih paham. Oke, kalau misalkan kamu ada di posisi Dharma, kira-kira kamu bakal menang? Aku gak bakal menyerah, aku bakal mencoba untuk ngerjain soal yang sulit, dan kalau misalkan aku benar-benar gak bisa ngerjain, aku bakal tanya ke guru atau ke teman yang lebih paham, bahkan bisa tanya ke orang tua. Oke, tepat banget ya. Jadi itu namanya penyelesaian masalah. Kalau misalkan ada soal yang sulit, itu kita hadapin, terus kita selesaiin. Kalau susah kita tanya ke guru atau orang tua. Nah, gimana kalau PR-nya minggu depan itu kita kerjain soal-soal yang sulit. Kalau misalkan susah tanya ke guru atau ke orang tua. Terus minggu depan kita bahas soal-soal yang sulit. Kita lihat ke depannya gimana. Oke kak, aku mau. Sip, dadah. Dah. Di simulasi kali ini kami pakai teknik paradoxical attention. ya. Jadi di sini konseli ngalamin kesulitan tidur atau insomnia yang disebabkan karena semakin dia maksa untuk tidur, malah dia semakin susah untuk tidur. Betul sekali. Kita masuk ke sesinya ya. Halo. Hai. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelum mulai saya mau tahu dulu nih gimana sih keadaan kamu akhir-akhir ini? Lumayan capek akhir-akhir ini. Capek karena aktivitas atau ada hal lain yang ganggu? Lebih karena susah tidur. Oh gitu. Boleh ceritain biasanya seperti apa sih yang terjadi saat kamu mau tidur? Aku udah capek, tapi pas rebahan malah susah tidur dan bisa bikin melek lagi. Jadi tubuh udah capek, pas kamu istirahat kalau nggak bisa tidur. Iya, apalagi kalau mulai kepikiran besok itu harus bangun pagi. Waktu susah tidur itu biasanya hal apa yang kamu lakuin? Aku marah terus, maksa tidur, lihat jam terus. Oke. Pas dicoba biasanya apa yang terjadi? Malah tambah melek dan makin kesel. Oke, jadi ada pola yang muncul, semakin kamu maksa untuk tidur, kamu malah semakin nggak bisa tidur. Iya, benar. Oke. Kalau kondisi mulai membaik, perubahan seperti apa sih yang pengen kamu rasain? Aku pengen bisa tidur dan harus kepikiran terus. Oke, jadi tujuan kita bukan bantu kamu untuk bisa cepat tidur, tapi bantu kamu untuk bisa tidur tenang dan juga alami. Ya. Ya. Di sini saya mau ngajak kamu nyoba cara yang mungkin kedengarannya beda gitu dari biasanya. Cara kayak gimana, Kak? Untuk beberapa malam ke depan, kita coba dulu berhenti untuk jadiin tidur itu sebagai sesuatu yang harus kamu lakuin. Oh, begitu. Saya lihat selama ini kamu tuh udah berusaha cukup keras ya, kayak maksa merem, terus ngecek waktu, dan nyoba ngendaliin supaya cepat tidur. Mungkin bukan karena kamu yang kurang berusaha, bisa jadi usaha yang terlalu keras itu justru bikin tubuh kamu jadi tegang. Iya, tapi malah nggak berhasil. Malam ini kita coba eksperimen kecil dulu. Kamu bisa rebahan kayak biasa, kamu jangan nargetin harus tidur, terus kamu juga bisa ngomong ke diri kamu sendiri, aku nggak harus tidur sekarang, aku cuma perlu istirahat. Nah, kalau kamu belum tidur, nggak perlu dilawan rasa itu. Jadi aku nggak perlu maksa tidur gitu, Kak. Iya, fokusnya bukan untuk tetap bangun, tapi berhenti berjuang melawan kondisi itu. Oh iya iya.
Untuk sementara itu dulu yang bisa dicoba. Saya nggak minta kamu langsung berhasil atau harus langsung ada perubahan besar. Yang kita lihat di sini apa sih yang terjadi ketika tekanan untuk tidur itu dikurangin. Kalau memungkinkan, kamu bisa catat singkat pengalaman kamu selama beberapa malam. Terus nanti kita bahas lagi. Oke kak, aku coba. Oke, terima kasih udah mau mencoba. Kita lihat lagi ya hasilnya di pertemuan berikutnya. Iya kak, sama-sama. A few moments later. Ketemu lagi, gimana pengalaman tuh nyoba cara yang kemarin? Awalnya aneh sih, tapi karena aku nggak terlalu mikir harus cepat tidur, jadi aku lebih tenang. Terus apa yang kamu rasain setelah itu? Aku nggak terlalu lihat jam terus dan akhirnya ketiduran. Menarik, jadi ketika tekanannya berkurang, tubuh jadi ngerespon dengan cara yang berbeda. Iya, walau belum setiap malam begitu. Nggak apa-apa. Yang penting, sekarang tuh kita lihat pola baru ini udah mulai kebentuk. Oh iya. Nah, kita belum perlu buru-buru nyimpulin berhasil atau enggaknya. Kita lihat dulu apakah pola ini bakal konsisten. Oke. Oke, jadi fokusnya itu bukan aku berhasil tidur, tapi aku nggak lagi berperan dengan waktu tidur. Kita lanjutin pengamatannya beberapa hari lagi ya. Baik kak, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ubur-ubur ikan lele. Udah ya, Le? Mau.